Bareskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi itu asli. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Gua kira ini permasalahan buntut ijazah asli atau palsu udah selesai, ternyata masih berlanjut. Setelah 10 tahun Bapak Joko Widodo menjabat menjadi presiden ke-7 di Indonesia ya, 10 tahun, 2 periode, bukan waktu yang singkat dan bukan waktu yang mudah. Ya, dipertaruhkan dengan 1 lembar ijazah. Selama ini lu pada kemana aja? PDIP sempat menyebut kalau misalkan yang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot ke berbagai bulan begitu. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Pak Joko Widodo itu seharusnya sudah bisa pensiun dengan tenang, dengan nyaman, dengan aman, menghabiskan waktu bersama istri, bersama cucu, ya. Tapi ini nih, orang-orang ini nih ribet banget perkara selembar ijazah. Pak Joko Widodo itu ya, udah dari zaman jadi wali kota, gubernur, sampai presiden 2 periode, kagak ada yang masalahin ijazah. Lah, gue mau tanya, emang kalau mau jadi wali kota atau mau jadi gubernur itu kagak pakai ijazah? Apa bagaimana? Partainya gimana? Kenapa nggak ada yang mempertanyakan ke partainya gitu loh? Kenapa semuanya mengarah ke Pak Jokowi gitu loh? Apa ini partainya juga mau ngomong saya ditipu oleh Bapak Jokowi? Masa mau ngomong gitu setelah bertahun-tahun menaungi gitu loh? Dan 10 tahunnya Pak Jokowi itu bener-bener gak ada yang dianggap emang sama rakyat, hah? Gimana sih? Gue mau nanya deh, hasil kerja Pak Joko Widodo tuh udah banyak banget nih ya. Gue tayangin deh di sini. Lu liatin satu-satu, mulai dari infrastruktur dan yang lain-lainnya. Udah kayak gini masih lu pertanyakan ijazahnya. Ijazah S1 tahun 1900 berapa itu masih lu pertanyakan? Lah gantian deh gue nanya, lu pada udah jadi S1 yang udah punya sarjana nih ya, udah jadi apa? Ini ya Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi nanya nih ya, ada 1 orang yang percaya di dunia ini, siapa yang percaya gitu ijazah Pak Jokowi asli? Saya. Gak apa-apa, saya juga jadi orang satu-satunya, gak apa-apa. Mau dikata ijazah Bapak palsu juga Bapak ininya jalan Pak, cerdas Pak, pinter, hasilnya ada. Mau dikata ngutang negara, ngutang uang negara, nambah-nambahin beban utang negara, utangnya dipakai dan hasilnya ada Pak. Soalnya ya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya nambah-nambahin utang negara, hasilnya juga nihil Pak. Di luar sana juga mungkin sarjananya, ijazahnya lebih oke daripada Pak Jokowi. Tapi ya nggak tahu, ijazahnya nembak juga bisa. Yang paling jelas mah ya, mau ijazahnya palsu, ijazahnya asli, kinerjanya ada, nyata. Nah sekarang Bareskrim Polri, tim forensik juga sudah menyatakan bahwa ijazahnya Pak Joko Widodo itu asli. Tetap aja kan, lu pada rakyat juga pada ngeraung-ngeraung kan, lu pada nggak percaya juga kan. Susah, kalau udah benci mah benci aja. Lagi pula kalau ijazahnya dari dulu palsu gitu, kenapa nggak dari dulu dipermasalahin permasalahan ijazah? Masa iya lu mau jadi pejabat ijazah bukan hal yang penting? Penting lah, pendidikan penting kan? Gak semua orang loh bisa jadi pejabat negara tanpa sarjana. 10 tahun jadi presiden, sebelumnya jadi gubernur, sebelumnya lagi jadi wali kota. Menurut Ngana gak butuh ijazah? Pintar, ijazah universitas udah jelas asli, ini dipertanya lagi ijazah SMA-nya asli gak, SMP-nya gak, TK-nya gak, SD-nya gak, semuanya aja. 10 tahun Pak Jokowi menjabat ya, dikata-katain, difitnah-fitnah, dibilang boneka lah, inilah itulah. Sekarang giliran orang sabar melawan, kalian gak suka. Ini siapa sih yang ujuk-ujuk bilang ijazah Pak Jokowi palsu tuh siapa sih? Coba buktiin, lu tahu dari mana itu ijazah palsu? Lu yang harus ngebuktiin. Itu omongan keluar dari mulut lu yang ngebuktiin. Bukan Pak Jokowi yang harus menunjukkan ijazahnya ke kita. Lu yang ngebuktiin, lu yang buka suara, lu yang buktiin. Begitu hukum. Ada tuh ya dalam hukum nih, gue bacain, gue gak hafal namanya, susah banget. Actori incumbit probatio actori onus probandi. Artinya siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Gak apa-apa Pak Jokowi, maju terus pantang mundur. Pak Jokowi akan selalu punya tempat di hati kami, di hati kita yang memang percaya sama Bapak, yang memang mengapresiasi kinerja Bapak selama ini. Mau Bapak jadi wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden 2 periode, Bapak akan selalu punya posisi tersendiri di hati kita para rakyat Pak. Maju terus Pak. Lagi soal ijazah, digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh, karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa
Kenapa nggak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya, problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahu? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Jadi kalau menurut Pak Suhadi, jadi kalau dengan kasus yang ada sekarang 5 inisial tadi itu kira-kira gimana kenanya itu? Kan katanya juga, ada juga yang bilang gini Pak, nanti mungkin Pak Suhadi bisa memberikan penjelasan lebih detail. Jadi kalau terbukti fitnah, itu bukan hanya soal pencemaran nama baik, itu bisa dapat hukuman yang lebih berat gitu. Kalau terbukti bahwa para 5 orang ini atau pokoknya yang dijadikan sebagai sasaran tembak ini tidak bisa membuktikan, itu berarti fitnah kan? Fitnah itu hukumannya lebih berat gitu. Ya. Gimana ini Pak? Jadi 5 orang ini akan kena seperti apa? Makanya kan tadi saya udah bilang, jangan sembarangan juga polisi menunjuk-nunjukkan, ya. Ya kita kan saya udah bilang tadi kan dalam hukum pidana itu jelas kok. Dia menuduh, dia harus membuktikan, ya kan? Ya. Kalau dia nggak bisa membuktikan, berarti dia kena fitnah, seperti yang saya katakan tadi, ya. Atau ya, kalau dia membawa-bawa dokumen yang nggak benar, ya, dia kena lagi. Karena dia kan menggunakan dokumen palsu yang mungkin tidak diakui oleh UGM, karena tadi kan ada nomor registernya itu yang nggak ada kan? Ternyata UGM bilang enggak, ini ada kok, gitu kan? Ya. Yang Pak Suhadi aja sempat terbawa, sempat gitu terpengaruh. Bayangin seorang Pak terpengaruh. Suhadi yang pakar hukum aja sempat terpengaruh. Itu gimana damage-nya terhadap publik ya? Betul. Narasi semacam ini. Ya. Sampai saya telepon teman di Solo, kebetulan dia dipanggil sama Pak Jokowi. Saya tanya, Mas gimana? Dilihatin nggak ijazahnya? Lihat, terus gimana? Oh ya, ijazah apa yang dilihatin? Semua Pak, dilihatin. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Benar, itu ada ini. Oh benar semua, jelas. Saya baru, oh ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi dalam kaitan ini ya, seperti yang tadi saya sudah bicarakan, bahwa orang yang menuduh melakukan suatu adanya tindak pidana, dia harus membuktikan. Sekarang giliran Roy Suryo buktikan di depan penyidik di mana letak kepalsuannya. Kalau saya parameternya gampang. Ya, UGM, Universitas Negeri, itu ada 2 alur aja yang terjadi kok. Ya, si pemegang ijazah Pak Jokowi dalam konteks ini dan perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah itu. Kalau ini sudah dinyatakan benar, selesai. Gak perlu lagi forensik emang apaan, ya kan? Ini kan bukan menyangkut masalah yang lain. Karena kalau berkaitan dengan ini ada kesalahan penulisan segala macam, sifatnya administratif. Ya kan, hubungan hukumnya yang terjadi antara Jokowi dengan perguruan tinggi. Orang lain nggak perlu ikut-ikut di dalam persoalan ini. Karena konteksnya palsu itu apa sih? Kan ada suatu peristiwa yang tidak benar. Kan gitu kan? Ya. Di mana peristiwa yang tidak benar itu, misalnya orang yang mengeluarkan atau orang yang mendapatkan, ya itu nggak benar. Nah sekarang orang yang mendapatkan, benar saya dapat dari UGM. Terus orang yang mengeluarkan, benar saya mengeluarkan itu untuk kepentingan Pak Jokowi. Selesai. Ya. Jadi nggak usah repot-repot gitu loh, ya kan? Ya. Ada ini, ya itu urusan administratif menurut saya. Nggak ada hubungannya dengan Roy Suryo dalam kaitan ini. Dan yang aneh, katanya alumni dari UGM. Kok sampai sebegitu teganya dia menjatuhkan UGM? Harusnya kalau dia sebagai alumni, ngapain dia cuap-cuap dulu ke sana? Datangin dulu dong UGM. Kan parameter kerjanya harusnya ke sana dulu kan. Tanya dulu, Pak, saya mencurigai ini ada ijazah palsu gini. Boleh nggak aku lihat dokumen? Atau Pak, tolong dong, ya saya mau bersurat, keluarin dong surat, bener nggak Pak Jokowi ini lulusan dari sini? Bener nggak ijazahnya dan lain sebagainya? Kan harus seperti itu. Nah, mereka kan ke UGM juga Pak, tapi menggeruduk demo. Iya, tujuannya apa gitu loh. Jadi kalau menurut saya,
tujuan besar. Mungkin ini tujuannya untuk 2029 gitu loh, ya kan? Karena dia melihat kan Pak Jokowi ini punya putra yang jadi wapres, ya kan? Mungkin ke sana. Tapi ya itu lupakanlah. Itu hanya menduga-duga saya aja. Tapi yang seperti yang saya tadi, hukumnya seperti itu. Jadi dari segi soal asli palsu dan enggaknya itu tadi begitu UGM menyatakan asli ya sudah selesai. Ya gitu, selesai. Pak, Ya. Karena kan tadi saya dibilang yang namanya palsu harusnya salah satu itu, misalnya, oh saya punya ijazah UGM, ya kan? UGM bilang, oh nggak benar itu ijazahnya, baru, ya kan? Wah itu jangan jadi dibuatnya di Pramuka, nah, itu baru kan gitu kan? Kalau dua tadi kepentingan tadi ya kan, Pak Jokowi sebagai alumni, UGM sebagai universitas yang memproduk mahasiswa dan memproduk ijazah sudah mengatakan itu selesai kok. Jadi nggak perlu lagi diembed-embed. Oh ini tulisannya begini, ini tulisannya begini. Itu nggak ada lagi menurut saya. Nggak mungkin lah universitas sehebat seperti itu melakukan hal yang konyol. Nggak mungkin. Dan ini kan ijazah itu dikeluarkan ketika Pak Jokowi usia berapa? 24, 23 kan? He was nobody, bukan nobody lah. Dia kan belum dikenal, belum kan nggak ada yang tahu dia akan jadi presiden itu kan zaman itu. Masih tukang kayu katanya. Iya, masih tukang kayu. Atau malah belum, baru lulus kan? Maksudnya maksud dia bisa menyetir pihak-pihak UGM untuk mengeluarkan ijazah atas nama dia gitu ya. Betul. Itu kan sesuatu yang harus diperhitungkan. Tapi gini Pak, ini kalau kan Pak Soehadi ini cukup lama mendampingi Pak Jokowi ya sebagai salah satu ketua relawan aspek hukum lah ya, tim merah putih itu. Nah kalau Pak Jokowi sebagai orang Solo sudah menyatakan seperti itu Pak ya, saya dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah. Ini bayangan prediksi Pak Soehadi ini gimana nih kelanjutan dari kasus ini? Ya jadi gini, kalau Pak Jokowi sudah mengatakan seperti itu, sebetulnya bukannya Pak Jokowi dendam ya, enggak. Kalau saya lihat enggak. Dia orang yang sangat pemaaf kok dalam konteks ini. Cuma akhir-akhir ini, terutama setelah beliau lengser ya, itu kan serangannya bertubi-tubi. Dan yang kita sangat sayangkan, itu orang datang bukan lagi ke Jakarta, tapi juga ngegeruduk ke Solo. Ya, itu masyarakat sudah sangat banyak sekali, gitu kan. Jadi kalau Pak Jokowi merasa sakit hati, merasa kecewa, bukan sakit hati sih, merasa kecewa dengan perlakuan orang yang selama ini memang menghinakan Pak Jokowi, tetap melakukan hal yang konyol dan mungkin semakin nggak terukur lagi kekonyolannya. Saya menganggap beliau sebagai orang Solo yang sabar, orang Solo yang pemaaf, mungkin juga sudah menjadi ada pembeda yang menurut saya. Ya itu tadi, bukan dendam ya. Kalau dendam menurut saya nggak ada. Dia orang yang sangat pemaaf kok, gitu. Saya ini sebagai relawan dulu, kita pernah teriak-teriak itu berkaitan Rocky Gerung, ya kan? Karena berkali-kali saya mau laporin Rocky Gerung itu nggak bisa-bisa, ya kan? Kesel banget saya sampai duduk di Mabes Polri itu berjam-jam, ya kan? Nggak diterima oleh polisi, ya kan? Saya bilang ini kita relawannya Pak Jokowi, nggak peduli, ini delik aduan, bla 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 bla. Tapi kejadiannya harus begini gitu. Rekan-rekan, kita lanjut ngobrol yang masih berisik soal ijazah Pak Jokowi. Tapi saya pikir ya itu tadi, dibiarkan berisik, diadukan, sekarang jadi meringik gitu kan. Celotehan mereka, statement mereka setelah pasca diadukan ya macam-macam. Yang pasti mereka semuanya gemetar gitu. Jadi Roy Suryo kemarin bilang bahwa itu hasil comotan dari Twitter, kebetulan dianalisa. Kalau nanti itu salah ya yang salah yang upload ke Twitter, dia bilangnya ngeles dia sekarang kan. Terus apalagi skripsi Pak Jokowi yang katanya sudah diteliti, ada tulisan tesis, nggak tahu setelah didesak ternyata itu bukan Pak Jokowi punya. Gitu. Jadi kacau memang itu. Si Tifa juga gitu kan. Menggeletar-geletar suaranya itu minta tolong pemerintah turun tangan dan sebagainya. Kalau sekarang jadi kayak kerupuk kesiram air semua gitu. Kemarin Abraham Samad juga begitu.
Terus tiba-tiba auto mengatakan Pak Jokowi teman dekat, teman baik, ya sebaiknya itu di stop saja. Dia lupa kemarin baru teriak-teriak mau memenjarakan Pak Jokowi. Ini orang-orang kayak gini ini emang apa ya? Kelasnya murahan, mengaku intelektual, tapi ya kelasnya itu ya telektual gitu. Nah, kita sebenarnya apa ya? Kebisingan ruang publik ini kan sejak Pak Jokowi hadir sebagai presiden sampai purna. Karena apa? Menurut saya ketidaksiapan kita menerima orang baik gitu. Karena Pak Jokowi ini kan orang baik. Jadi dari mulai sejak Soeharto jadi presiden, berjalan sampai beliau menjabat sebagai presiden itu, hampir nyaris semuanya keburukan-keburukan yang kita terima dari proses bernegara itu. Walaupun tidak semua, tapi ya mayoritas seperti itu. Nah, sehingga pada saat Pak Jokowi hadir dengan kebaikan itu tidak bisa diterima oleh beberapa pihak. Khususnya pada pasca kekalahan partai PDIP di Pilpres 2024 kemarin. Yang lain-lain ya memang karena hal-hal yang dilakukan Pak Jokowi adalah gerakan bagaimana menyiapkan Indonesia untuk meraih visi Indonesia emas itu. Tapi ini tadi karena memang kita tidak siap, ya jadinya seperti itu. Intinya itu apa? Kalau Dahlan Iskan bilang itu adalah kebenaran baru. Jadi dipaksakan sebuah keburukan menjadi kebenaran. Nah, kita ini dipaksa ke sana juga. Ini yang apa ya? Yang bahayanya itu adalah generasi muda kita melihat contoh-contoh kebrutalan di ruang publik ini. Ada juga yang akhirnya menyerempet mereka seolah-olah itu sebuah kebenaran. Kita lihat ya tindakan-tindakan yang sekarang ada brutalisme dan sebagainya itu ya efek daripada apa yang kita lihat selama ini gitu kan. Sepanjang 10 tahun terakhir itu kan luar biasa penyerangan terhadap Pak Jokowi itu kan. Apa sajalah fitnah dan sebagainya. Ya memang saya sih bukan menyalahkan Pak Jokowi, tapi memang pembiaran itu terlalu lama gitu. Atas dasar alasan kebebasan berpendapat, berdemokrasi, akhirnya kita mendapat kebablasan berpendapat. Sehingga ada presiden dibilang bajingan tolol, dibilang presiden dungu, plunga-plungu. Itu kan penghinaan lambang negara sebenarnya. Kenapa itu tidak ditindak dulu kan? Tapi ya sudahlah, itu sudah lewat. Nah ini sekarang kan zamannya Pak Prabowo. Jangan ini juga berlanjut gitu kan.